di dalam Bible, yaitu ucapan Yesus, dia bilang bahwa apa yang diterimanya, apa yang diucapkannya itu berasal dari Bapa. Nah itu jelas gitu, Bapa itu adalah Allah. Nah saya mau bandingkan dengan Quran yang katanya Muhammad terima wahyunya dari Jibril. Itu yang dikatakan kan. Nah tapi Jibrilnya itu siapa gitu loh. Apakah Jibril yang di Alkitab atau Jibrilnya khas Muslim sendiri? Coba dijawab dulu deh. Ya, jadi kalau Yesus itu perkataannya memang benar dari Bapa karena Bapa dan Yesus itu satu. Nah, tapi kalau Muhammad wahyunya dari Jibril, tapi Jibrilnya itu ya menurut saya sih tidak jelas. Coba gimana tanggapannya? Baik Bang, tolong Bang ya kalau komentar itu di tag saya Bang, supaya kelihatan bahwa Abang itu sedang berdiskusi dengan saya gitu loh. Ya, kita saling menghargai ya kan. Nah sekarang Abang bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik. Apakah Muhammad SAW itu menerima dari malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu adalah sama yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, yaitu Gospel. Jadi saya tidak menyebut Alkitab Bang, karena Alkitab itu adalah penamaan kitab suci Al-Quran. Ya, maaf. Sementara kitab Abang kan cuma Gospel ya kan. Nah, malaikat Jibril di dalam konsep ajaran agama Islam itu Bang adalah makhluk suci berupa malaikat, di mana tugas beliau adalah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan firman. Itu patokannya tidak bisa ditawar-tawar. Jadi malaikat Jibril ini oleh Allah ditugaskan ya, khusus untuk menyampaikan wahyu. Nah, kalau misalnya Abang mengatakan di dalam gospel itu ada orang yang menerima wahyu, maka kami dapat pastikan itu adalah Jibril. Tapi benarkah orang-orang yang di gospel itu menerima wahyu? Jadi pada kesimpulannya, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu melalui perantaraan roh yang suci, roh yang kudus, ya, itu adalah malaikat Jibril. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Abang, saya udah jawab kan? Nah sekarang giliran saya bertanya. Yesus Abang katakan menerima wahyu dari Bapa. Sekarang saya ingin tahu, Bapa yang Abang maksud itu adalah siapa? Ayah yang Yesus maksud itu siapa Bang? Tuhannya Bani Israel kah? Atau Dewa Zeus? Atau Dewa Horus? Coba Abang jelaskan ini. Terima kasih. Saya japri aja gimana? Soalnya kalau di grup WA begini, ini pasti banyak yang lain juga seliweran ya. Kan mereka juga punya hak untuk menyatakan kepercayaannya atau opininya gitu. Gimana kalau kita japri aja jadi enak gitu loh. Memang susah kalau di sini nih. Nggak ada yang susah Bang. Abang tinggal tag komentar saya, biar yang lain berdiskusi dengan yang lain. Muatan positifnya jauh lebih banyak kalau kita diskusinya di sini Bang. Banyak orang yang bisa belajar dari Abang. Seperti itu. Kalau japri kan artinya Abang coba ngajarin saya sendiri kan. Tapi kalau di sini banyak yang Islam itu saudara-saudara Islam itu yang mau belajar dari Abang. Di sini aja Bang, silakan. Ya terserah mau H2H boleh, yang penting sampai jam 10 ya, soalnya saya besok kan ada pelayanan. Jadi saya nggak bisa terlalu malam. Kalau mau dilanjut nanti di japri aja. Siapa Bang Zulnya silahkan japri saya, atau saya akan japri Bang Zul juga boleh. Tadi kita sedang bicara mengenai wahyu kan. Ya fokusnya di situ aja dulu, nanti kalau ngaclok-ngaclok jadi nggak fokus lagi.
Kan saya bilang kalau Yesus itu apa yang diucapkannya atau pernyataannya itu ya dari Bapa gitu loh. Nah, itulah wahyunya. Nah, sedangkan yang di Quran yang disampaikan oleh Muhammad itu kan dari Jibril. Nah, tapi menurut saya Jibrilnya itu enggak jelas. Kenapa enggak jelasnya? Karena saya kan tahu di Quran juga ada nama Jibril, Gabriel ya kan? Tapi kok karakternya atau sifatnya itu sangat berbeda. Pertama ya, kalau Gabriel dalam Alkitab, dia itu memperkenalkan diri waktu dia mau menyatakannya kepada Maria dan juga kepada itu ya, siapa, Elizabeth ya, Zakaria. Akulah Gabriel, utusan Allah. Nah, Jibril dalam Quran, mana ada pernyataannya? Ada nggak coba? Saya pengen tahu dulu. Oke Bang, jadi saya nganggap Abang ini adalah orang terpelajar, orang yang berilmu, dan pasti memiliki kisi-kisi penyampaian yang menurut saya sangat bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Nah, saya melihat dari kacamata pemahaman saya terhadap paparan Abang ini yang terakhir ini ya, bahwa Abang mencoba untuk loncat ke tengah dari pemahaman Islam atau Kristen itu yang salah, Islam atau Kristen itu yang benar, Islam atau Kristen itu yang ajaran Allah. Nah, untuk itu Bang, adalah lebih baik dan lebih bijaksana kalau kita ngambil dari akar permasalahan. Apa itu? Keotentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah atau keotentikan gospel sebagai wahyu Allah. Jadi sehebat apapun saya berargumentasi, ya, kalau Abang sudah mengimani Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, final, selesai, percuma. Ya kan? Nah, begitupun sebaliknya. Sehebat apapun Abang mendefinisikan Jibril, mendefinisikan wahyu, mendefinisikan firman yang diterima oleh Yesus, tapi kalau ternyata gospel itu bukan firman Allah, kan juga percuma Bang. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita fokus kepada kitab kita, Al-Quran atau gospel yang firman Allah. Bagaimana Bang? Setuju nggak? Lah ya iya, ini yang sedang kita bicarakan. Kalau menurut saya sebagai umat Nasrani, Bible itu adalah wahyu Allah. Karena apa? Ya itu sudah jelas gitu loh. Tadi kan contohnya, Yesus memberikan pernyataan bahwa setiap ucapannya itu ya memang dari Allah, dari Bapa gitu loh. Jadi wahyunya udah jelas, dari Allah, dari Bapa. Nah, kemudian saya bandingkan dong dengan Quran ya kan. Kan ini kan memang kita berseberangan ya kan. Ya, jadi memang harus dijelaskan gitu loh. Kalau menurut Kristen ya, wahyu itu jelas dari Allah, dari Roh Kudus, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ditunjuknya. Nggak cuma satu, ada puluhan. Kalau dihitung bisa ada 40, kalau mulai dari perjanjian lama ya, mulai dari kitab Kejadian sampai nanti terakhirnya di Wahyu itu. Nah, semuanya itu ada benang merahnya, yaitu mengenai Yesus sendiri sebagai penebus dosa manusia, campur tangan Allah di dalam kehidupan manusia. Itu namanya benang merah. Nah, kalau di dalam Quran yang katanya juga kitab wahyu dan pewahyunya adalah Jibril kepada Muhammad, nanti Muhammad menyampaikannya lagi kepada para pengikutnya, dia catat gitu kan. Nah, saya mau katakan Jibrilnya aja tidak pernah menyatakan dirinya. Kemudian saya bandingkan dengan yang ada di Bible, yang namanya Gabriel, ya Jibril juga sama lah ya. Anggaplah begitu. Karakternya berbeda, padahal namanya kan sama, Jibril atau Gabriel. Nah, seperti Bang Zul kan punya karakter. Kalau karakter Anda ya, biasanya itu misalnya orangnya ini taruhlah nggak gampang marah. Nah, nanti ada Zul yang sedikit-sedikit tuh marah-marah gitu.
Nah kan orang bisa sekali lihat begitu aja udah tahu, oh ini Zulnya berbeda. Nah itu yang saya mau katakan seperti itu, Jibrilnya itu berbeda antara Jibril yang di Alkitab atau Bible dengan Jibril yang ada di Quran sebagai sumber penerus wahyunya. Nah itu gimana gitu loh, kok bisa seperti itu? Ya coba saya tertarik dengan yang Zul bilang ya. Coba misalnya Jibril yang versi Quran itu sekarang memberikan pewahyuannya kepada Alkitab. Coba contohnya gimana gitu loh. Kan kalau Jibril di dalam Quran kan udah jelas nanti hasilnya Quran. Nah sekarang gimana coba contohnya apa gitu loh. Bahwa Jibril yang versi Quran itu kalau mau wahyu nanti jadi Alkitab. Coba seperti apa kira-kiranya? Secara analisa sederhana dengan akal yang sehat, Bang, saya melihat di dalam Gospel Yohanes 17 ayat 8, Yesus berkata gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian di beberapa ayat, Yesus mengatakan, penulis mengatakan bahwa Yesus didatangi malaikat, memberi kekuatan, Yesus ketakutan dan seterusnya. Kemudian malaikat datang ke Zakaria, malaikat datang ke Abraham, malaikat datang ke Musa, malaikat datang ke Yesus itu sendiri. Bahkan ke Maria sebelum Yesus itu dilahirkan, dikandung, malaikat datang. Itu adalah proses penyampaian wahyu. Iya kan? Nah, yang saya tanya di sini adalah 4 kitab kanonik ini. Apakah ada malaikat Jibril datang kepada mereka untuk memberikan pewahyuan? Seperti itu, Bang. Sebetulnya sih pertanyaan saya berarti belum terjawab ya. Kenapa Jibril itu pertama nih, jelas aja saya membandingkan dong. Kan saya taunya kan yang dari Alkitab. Jadi saya itu titik tolaknya atau dasar pijakannya ya Alkitab gitu loh. Sama seperti Zul tadi kan, oh Jibril itu kalau mau wahyu begitu, ya makanya sekarang saya tanya. Coba Jibril yang Anda tahu itu, kalau sekarang memberikan pewahyuannya sampai jadi Alkitab itu, kira-kira seperti apa modelnya? Alkitabnya itu akan jadi seperti apa gitu loh. Nah terus Zul kan gimana ya, itu belum terjawab loh. Soalnya kan penting banget gitu loh ya, buat saya itu penting. Kalau Anda mau bilang masuk akal, tentu saja kalau si pewahyu itu, kalau datang, apalagi ini kan utusan Allah ya kan, ya tentu dia harus ada apa ya, kalau dikatakan tuh harus ada kesantunannya. Perkenalkan diri dulu ya kan. Untuk apa dia datang gitu loh. Ya buat saya itu sangat penting gitu loh. Kalau ini kan yang saya tahu ya, sepertinya nggak ada perkenalannya. Nah nanti juga entah ada apa enggak bahwa Jibril itu pernah menyatakan dirinya. Nggak tahu setelah berapa tahun, saya nggak tahu juga. Apa ada atau enggak sih? Sampai nanti kurun waktu berapa tahun itu? 22 tahun ya pewahyuan itu. Ada nggak pada akhirnya Jibril itu memperkenalkan diri gitu loh. Ya saya ini Jibril yang dulu ketemu kamu di Gua Hiro misalnya kan. Itu harus jelas dulu dong. Nanti kalau mengenai isi ya kita lanjutkan. Kalau wahyu itu memang isinya juga itu sangat-sangat penting ya kan. Kalau kita klaim wahyu tapi isinya memang juga apa boleh dibilang nggak acak adul boleh dikatakan ya, morat marit, ya itu menurut saya agak-agak sulit juga disebut wahyu, apalagi nggak ada nilai kebenarannya. Ya itu nantilah, itu kan menyangkut konten atau isi. Ini sekarang si sumber wahyunya dulu.
Kalau di Alkitab itu udah jelas ya, itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16 ya kalau nggak salah ya. Segala tulisan, ya artinya yang ada di Alkitab itu adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ada itu. Nanti juga ada di 1 Petrus ya kalau nggak salah, apa 2 Petrus ya, agak lupa sih. Ya nanti saya akan carikan deh. Itu memang Roh Kudus lah yang mewahyukannya gitu loh kepada orang-orang yang dipilih. Misalnya nanti ada Matius, Markus, Lukas, Yahya, ya kan? Nah nanti Paulus juga termasuk di situ. Ada Petrus, ada Yudas. Ada beberapa orang. Dan semua isinya itu merujuknya kepada Yesus. Bagian yang paling pentingnya itu gitu loh. Ya sisanya ya mungkin ada pengajaran mengenai moral dan sebagainya ya, itu udah biasa lah ya. Tapi hal yang terpenting fokusnya adalah Yesus. Dengan penebusan dosanya atas manusia. Nah jadi yang sedang kita bicarakan itu adalah pewahyunya dulu. Nah kalau di Bible tadi saya udah jelaskan ya, bahwa Roh Kudus lah yang memberikan inspirasi. Dan sumbernya juga sudah jelas ya. Kalau Anda bilang Lukas itu nggak jelas, saya akan jelasin gitu loh. Kan seperti Matius itu kan adalah rasul. Markus juga itu adalah pembantunya Rasul Petrus, ya kan otomatis sumbernya itu jelas gitu loh. Dan itu ditulisnya tidak terlalu lama setelah Yesus wafat atau meninggal. Bahkan kemungkinan pada saat Yesus mengajar itu juga sudah ditulis. Nah, bagaimana dengan Quran ya? Mari kita saling bandingkan gitu loh. Jadi gini Bang, Abang berbicara kurang lebih 5 menit, saya tidak melihat adanya penyelesaian kasus atau Anda mencoba untuk menunjukkan sisi kebenaran tulisan-tulisan yang ada di kitab Abang, bahwa tulisan itu adalah benar dari Allah atau dari Tuhan. Yang Abang tunjukkan malah adalah apa yang dituliskan atau didoktrinkan oleh Paulus ya di Korintus, bahwa segala yang ditulis berdasarkan pewahyuan, berdasarkan ilham dari Roh Kudus itu adalah sebuah kebenaran. Itu doktrin Bang, tidak bisa diterima oleh akal sehat bagi orang-orang yang gemar berpikir. Nah gini, yang perlu dipahami di sini adalah sesungguhnya cara pewahyuan ya dari Allah, dari Tuhan kepada manusia itu jelas tidak akan terlepas daripada bagaimana karakter sang pewahyu atau bagaimana karakter Allah ya, dan bagaimana kemudian relasinya terhadap umatnya atau terhadap nabinya yang menerima wahyu tersebut. Bukankah Abang tahu dan teman-teman yang lain juga tahu bahwa kitab suci atau kitab yang dianggap suci yang tertuntun karena pewahyuan menurut penganutnya adalah sebentuk komunikasi Allah atau Tuhan melalui perantaraan malaikat atau langsung kepada sang nabi. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 misalnya, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Jadi korelasinya sangat jelas. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Seperti apa sebenarnya pewahyuan itu? Apakah hanya berdasarkan penyelidikan atau hanya berdasarkan asal dengar saja? Seperti itu Bang. Kenapa? Karena di dalam Islam Tuhan itu lebih bersifat impersonal, tidak personal. Maka Allah atau Tuhan lebih memilih pewahyuan mekanis dan kemudian mendiktekan tanpa sentuhan apapun dari unsur-unsur manusia. Itu yang Abang perlu pahami. Ini juga dijelaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 18 sampai ayat 19, di mana Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sudah sah, dan menurut dan kesaksianku dan menurut kerasulanku ya, diutusnya aku kepadamu, kata Yesus, yang bersaksi itu cukup saya dengan Tuhanku. Berarti cukup 2.
Nah, itulah yang anut oleh pewahyuan Al-Quran. Seperti itu, Bang. Jadi yang perlu diluruskan kemudian adalah, saya ulangi, yang perlu diluruskan kemudian adalah, apakah Roh Kudus antara pengertian umat Islam, yaitu malaikat Jibril, dengan pengertian doktrin Kristen, yaitu salah satu unsur penyusunan ketuhanan di dalam konsep Trinitas, itu sama atau berbeda? Ya, itu yang perlu dipahami dulu. Ketika Roh Kudus disalahartikan, maka tentu penilaian Anda terhadap pewahyuan Al-Quran pasti salah. Tapi apakah benar konsep Roh Kudus yang diimani oleh Kristen itu sudah sesuai dengan yang seharusnya? Saya ingin mengatakan begini, Bang. Di dalam Yohanes 16, ya. Kalau saya tidak salah ingat, ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan gini. Di ayat 14 Yohanes 14 ayat 16. Sorry kalau saya salah menyebut ayat, ya. Inti surahnya gini, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Ya kan? Lalu kemudian di Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, di situ di antara ayat itu dikatakan gini, akan datang seorang penolong lain, di mana penolong lain itu ada kalimat yang dikatakan sebagai Roh Kudus atau Roh Penghibur, di mana Roh Kudus tersebut tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kenapa saya ngambil ayat ini, Bang? Untuk supaya Abang paham bahwa konsep yang didudukkan oleh umat Kristen tentang penamaan Roh Kudus itu sudah keliru. Kenapa keliru? Karena Roh Kudus menurut orang Kristen itu adalah pribadi pencipta, pribadi Tuhan. Apa iya pribadi Tuhan, sosok Tuhan dalam bentuk burung merpati atau apapun itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya, melainkan daripada apa yang diperintahkan oleh Sang lebih di atas daripada dirinya? Apakah ini cocok dijadikan sebagai acuan bahwa penilaian Bang David terhadap Roh Kudus di dalam Islam yang adalah malaikat Jibril itu salah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit lagi, Bang. Yang kedua adalah ketika Abang mengatakan kenapa malaikat Jibril itu tidak memperkenalkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat Yohanes 16 itu. Malaikat Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan. Jadi ketika Roh Kudus datang yang adalah malaikat Jibril dalam Islam, itu tidak mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Jibril, saya diutus oleh Allah kepada Anda. Tidak mungkin, karena dia tidak diperintahkan dia hanya berkata-kata apa sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sementara perintahnya dia tidak diperintahkan untuk perkenalkan diri. Seperti itu, Bang, untuk sementara. Ya, sebetulnya temanya itu kembali lagi ya, bahwa pewahyunya itu harus jelas dulu gitu loh. Baru nanti setelah itu isi dari yang dianggap kitab sucinya. Jangan dicampur aduk, Bang Zul. Saya sedang membicarakan mengenai pewahyunya dulu. Nah, kalau buat saya, Jibril itu ya meragukan kalau buat saya. Ya, pertama tadi sudah ya, dia tidak pernah menjelaskan identitasnya. Nah, terus yang Zul bilang katanya 2 saksi. Maksudnya Jibril dengan Muhammad, kan itu udah cukup kan? Ya menurut saya, ya nanti kita harus cek juga gitu loh. Bukan berarti yang 2 saksi itu berkata hal yang sama terus dianggap benar. Enggak juga, di lapangannya atau isinya nanti gimana gitu loh. Itu juga penting. Karena kalau di pengadilan aja, walaupun 2 saksi bisa aja dua-duanya disuap, ya terang aja ngomong hal yang sama, ya kan? Jadi harus dicek juga dengan fakta lapangan. Untuk sementara kesaksiannya seperti itu, tapi nanti di lapangan harus di counter lagi.
Nah, tadi saya udah katakan yang pertama itu yang agak meragukan karena sampai di berapa tahun kemudian tidak pernah ada itu, identitasnya itu nggak ada. Nah, ini kan berbahaya sekali. Dan terus, kok caranya ya kalau buat saya kok agak aneh. Abang ngakuin nggak bahwa Jibril itu waktu pertama kali bertemu dengan Muhammad, Jibrilnya kan menyuruh Muhammad untuk ikro kan, membaca. Dan Muhammad jawab, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Dan tiap kali Muhammad jawab, saya tidak bisa baca, itu dicekik ya. Ada muslim yang lain bilang, enggak, bukan dicekik, didekap dengan erat katanya. Itu sampai 3 kali itu. Dan yang kemudian katanya itu kan surah pertama ya. Apa itu, ada sebutlah nama Allah gitu kan. Nah terus katanya manusia dijadikan dari segumpal darah. Nah itu saya juga nggak ngerti deh, manusia kok dijadikan dari segumpal darah gitu loh. Ya kalau menurut saya sih manusia dijadikan ya dari sperma bapaknya sama telur ibunya. Dari situ nanti baru berkembang lah jadi sel-sel yang akhirnya jadi manusia. Nggak tahu kalau dari segumpal darah bisa jadi manusia ya kan. Nah saya mau balik lagi ya. Kok caranya seperti itu gitu loh. Udah Muhammadnya mengaku saya nggak bisa baca, kok dipaksa baca. Nah itu juga buat saya jadi satu keanehan lagi. Itu kenapa gitu loh. Dan kemudian Muhammad itu ya, kalau saya baca nih, itu dia mengalami stres berat. Anda pernah baca riwayatnya enggak? Atau itu apa? Sirot ya. Bahkan berapa kali Muhammad hampir bunuh diri, mencoba bunuh diri. Nah itu karena istrinya Siti Khadijah yang menguatkan dia. Ini udah benar nih kamu nih. Kamu adalah utusan Allah ya kan. Coba tanya nanti ke sepupunya si siapa itu? Waroka bin Naufal ya. Dan Waroka akhirnya mengkonfirmasi, Waroka itu orang Kristen ini. Nah ini emang agak lucu sih. Orang Kristen kok akhirnya mengkonfirmasi Nabi untuk umat Islam. Yang kok bukan untuk orang Kristennya lagi gitu loh. Ya ini juga agak aneh sih. Ya jadi dari asal muasal wahyunya aja buat saya itu ya janggal ya. Banyak sih. Beda dengan yang di Alkitab. Kalau Alkitab itu yang menulis para rasul, orang-orang yang terdekatnya, sumber beritanya juga memang masih apa ya istilahnya itu masih hangat lah. Kalau Anda baca dari Lukas 1 ayat 1 sampai 3, itu udah jelas beritanya itu ya memang masih seputar kejadian di mana Yesus itu sedang jadi topik pembicaraannya gitu loh. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Nanti kan ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, itu apalagi? Itu kan rasul. Rasul itu ya memang sehari-harinya Yesus mau jalan kemana, mereka ikut. Yesus bicara apa, ya mereka dengar, ya kan? Nah nanti di 1 Yohanes 1 sampai 3 apa 5 itu juga dijelaskan bahwa inilah, atau mau saya bacakan ya. Ya jadi itu sifat wahyunya seperti itu gitu loh. Nih, sifat wahyunya ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Nah, jadi akhirnya ini yang ditulis ini yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Ya, jadi ini bukan kata orang lagi nih kalau Yohanes ini. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah inilah sumber dari tulisan atau yang nanti jadi Alkitab ini. Udah jelas itu ya. Nah makanya saya kalau mau bicara mengenai sumber wahyu ya saya harus bandingkan gitu loh.
Kalau wahyu Alkitab ya memang seperti itu. Orang-orangnya jelas ya kan. Nah terus beritanya juga memang tidak terlalu lama. Seperti yang di Lukas juga yang Anda bilang itu, apa sih katanya, itu kayak berita koran katanya ya. Tapi jangan salah gitu loh. Nih Lukas 1 ayat 1-3 saya bacain. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi peristiwanya itu yang telah terjadi di antara kita ini belum terlalu lama, belum sampai ratusan tahun kemudian gitu loh. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka ya pasti adalah orang-orang yang mengalami. Bisa juga para rasul atau murid-murid atau ibunya Yesus sendiri yang paling dekat ya kan, atau orang-orang yang palingnya mengenal Yesus lah. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Tuh, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dan ini kan sesuatu yang udah sangat valid sekali gitu loh, bukan asal karangan-karangan terus dicomot sana comot sini, enggak. Nah inilah yang akhirnya menjadi Alkitab. Dan sekali lagi saya mau bandingkan dengan yang di Quran gitu loh. Kan kita sedang membicarakan sumber wahyu kan. Nah pertanyaannya tadi balik lagi, kok kalau di Quran itu kok Jibrilnya sebagai pewahyu dari Allah kok seperti itu gitu loh, karakternya itu aneh kalau buat saya. Coba gimana penjelasannya? Oke Bang, saya mendengarkan secara seksama kurang lebih 8 menit dan poin yang saya dapatkan Abang hanya berasumsi ria, lalu kemudian menggunakan kacamata Kristen menilai Al-Quran dan sosok yang datang pada saat proses pewahyuan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak duduk sebagai seorang akademisi yang mengkaji Al-Quran secara literal. Jadi saya harus mohon maaf sebelumnya. Yang saya maksud tadi mengenai kesaksian itu adalah Yesus, Bang. Yesus yang mengatakan kesaksian tentang dirinya. Ketika dia datang kepada Bani Israel menolak akan kerasulannya. Dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sudah sah, dan aku beserta Tuhanku lah kesaksian akan kerasulanku. Itu di dalam Yohanes 18 ayat 18 dan ayat 19. Nah, dengan kata lain bahwa ketika pewahyuan yang terjadi terhadap Al-Quran, andai saja saya ingin mendudukkan supaya Abang paham tentang Al-Quran, saya ingin mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus, maka itu pun sah. Itu pun sah. Yesus mengatakan, aku menerima firman dari Tuhanku. Apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Benar kan Bang? Itu dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49. Artinya, apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tidak jauh beda dengan proses yang dialami oleh Yesus, kronologis yang dialami oleh Yesus. Adapun Abang mengatakan bahwa malaikat itu datang dengan mencekik, ya samalah. Apa yang dialami oleh Yesus ketika datang malaikat memberi kekuatan kepada dia. Kalau Muhammad ketakutan, merasa sesak dada karena ketakutan. Karena rasa takut itu Bang, secara normal akan membuat aliran darah itu kencang. Ketika aliran darah itu kencang, pasti seirama dengan denyut jantung yang berdetak kencang. Karena dua-duanya berdetak kencang, aliran darah begitu kencang, maka yang terjadi adalah tersengal-sengal, kepayahan, dada sesak. Sehingga tafsir asbabul urut daripada hadis itu mengatakan pada kondisi itu memang Rasulullah Muhammad SAW itu stres. Kenapa stres? Karena dia belum tahu kalau kelak dirinya akan menjadi seorang nabi. Dia tidak tahu apa itu malaikat Jibril. Dia tidak tahu apa itu Allah. Dia tidak tahu apa itu Al-Quran. Seketika datang sosok makhluk.
asing terhadap dia, di mana makhluk itu berbeda dimensi dengan dirinya, tentu sebagai manusia normal akan mengalami sesuatu yang tidak seharusnya, tidak seperti biasanya maksudnya. Bagaimana dengan sosok Tuhan? Sosok Tuhan sadar kalau dia adalah jelmaan Tuhan. Begitu datang malaikat kepadanya, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Ketakutan. Sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Abang heran, tidak percaya terhadap pewahyuan yang terjadi kepada Rasulullah. Tapi abang percaya ada Tuhan yang ketakutan dicas oleh malaikat. Seperti itu bang. Jadi saya melihat apa yang abang sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya berharap Bang David itu bisa menjelaskan tentang Al-Quran dengan perspektif pemahaman pakar Al-Quran terhadap kesalahan mengakui Al-Quran itu sebagai firman Allah. Tapi saya tidak melihat itu. Abang dengan Edi Sidabutar, dengan Edi Rion, dengan Kristen yang lainnya, satu sama lainnya tidak ada yang menonjol. Sama aja. Jadi pemahaman abang terhadap Quran itu sama sekali tidak ada. Hanya berfokus kepada kok tidak memperkenalkan diri. Malaikat yang datang kepada Tuhan Yesusnya abang itu tidak memperkenalkan diri. Itu yang abang perlu pahami. Lalu kemudian coba abang lihat apa yang tertera di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Apa yang diceritakan Lukas di sana bang? Banyak orang yang sedang mencoba mengarang cerita dari segala perkara yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya untukmu. Setelah aku melakukan penyelidikan, maka hai Tepelius, aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kepadamu. Yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW, bang, itu adalah satu kronologis yang sangat memenuhi syarat bahwa apa yang diterimanya itu adalah pewahyuan dari Allah. Ada kronologis cerita di mana dia bertemu dengan sosok malaikat. Ada penerimaan perintah untuk kemudian Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Iqra, bacalah. Apa yang saya mau baca? Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau mengenai segumpal darah, abang bisa membahas dengan saya atau dengan teman-teman debater Islam lainnya, dan abang akan dipuaskan dengan itu. Karena itu adalah satu ilmu yang sangat luar biasa yang baru di abad sekarang ini ditemukan. Ternyata Al-Quran sudah temukan 1400 tahun silam. Kebenaran tentang unsur-unsur penciptaan manusia. Oke, kita kembali fokus kepada pembahasan kita. Malaikat yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan wahyu, terlontar dari lisannya, disampaikan oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Bagaimana dengan Lukas bang? Bagaimana dengan Matius? Bagaimana dengan Markus? Apa yang mereka alami? Sampai catatan-catatannya, karya tulisnya diakui oleh sebagai firman Tuhan. Saya sedikit membacakan bagaimana Fatimah berkata, Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan kepadaku secara rahasia bahwa malaikat Jibril hadir membacakan Al-Quran kepadaku dan saya membacakannya sekali setahun. Lalu kemudian hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini adalah hadits. Kemudian Ibnu Abbas melaporkan bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat Jibril setiap malam selama bulan suci Ramadan. Ini adalah hadits. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah Muhammad SAW dan malaikat Jibril membaca Al-Quran bergantian tiap tahun. Hanya pada tahun kematiannya mereka membaca bergantian 2 kali. Ibnu Mas'ud melaporkan serupa dengan yang di atas, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Begitupun ketika Sa'id bin Sabit dan Ubay bin Ka'af membacakan secara bergiliran tentang apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kedudukan Ibnu Abbas? Bagaimana kedudukan Fatimah? Bagaimana kedudukan Abu Hurairah? Bagaimana kedudukan Ibnu Mas'ud? Bagaimana kedudukan Siti Aisyah, Sa'id bin Sabit dan lain sebagainya? Lalu bagaimana kedudukan Lukas di hadapan Yesus? Itu yang abang perlu pahami dengan baik. Jadi orang-orang yang saya sebutkan tadi yang menceritakan tentang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah saksi mata yang menyaksikan dan melihat
Bagaimana dengan Lukas? Ketika Yesus mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Adakah Lukas melihat? Adakah Matius melihat? Adakah Markus melihat? Adakah Yohanes melihat? Kalau demikian, mana pewahyuan yang diterima oleh Yesus kemudian mereka tuliskan? Mana cross check dari Yesus yang mengatakan bahwa inilah firman yang kusampaikan kepada Lukas? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Jadi yang perlu abang pahami di sini, sedikit lagi bang, Roh Kudus adalah malaikat Jibril dalam pengertian Islam. Ya, sedangkan Roh Kudus menurut Kristen, ya, itu adalah salah satu unsur ketuhanan yang terkandung di dalam ajaran konsep Trinitas. Jadi antara Islam dan Kristen itu berbeda pemahaman tentang Roh Kudus. Sementara istilah Roh Kudus itu adalah asalnya dari Islam, bukan dari Kristen. Jadi di sini orang Kristen, boleh saya minjam kata mencopet, ya. Orang Kristen mencopet istilah Roh Kudus masuk ke dalam pemahaman doktrin agama mereka. Kemudian sekonyong-konyong muncul mengkritisi Al-Quran dengan prosesi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kebalik bang. Harusnya umat Islam itu yang protes kepada abang. Kayak mana malaikat Jibril datang kepada Lukas? Kayak mana malaikat Jibril datang kepada Paulus? Kayak mana malaikat Jibril datang kepada Matius dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu adalah kalimat dari Al-Quran. Roh Kudus itu kepunyaan Islam. Di mana Roh Kudus menurut Islam harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, adalah malaikat Jibril yang kemudian jadi Tuhan di dalam agama abang. Jadi salah kaprahnya itu di situ awalnya. Orang Kristen mengira Jibril itu adalah Tuhan. Orang Kristen mengira Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Tetapi Roh Kudus yang asalnya dari Al-Quran itu sesungguhnya adalah malaikat Jibril. Dari sini aja sudah terjadi kesalahan fatal bagi orang Kristen. Seperti itu bang. Saya senang ada istilah bagi orang-orang yang gemar berpikir, ya kan? Nah, seharusnya dari paparan saya itu, kalau orang seperti Zul yang katanya gemar berpikir, harusnya udah jelas lah ya. Sumber wahyunya itu ya valid atau sebaliknya gitu aja. Kalau Anda katanya itu adalah orang yang gemar berpikir. Kalau gemar berpikir mah gampang sekali sebetulnya nih, kecuali Anda memang orang yang ngotot gitu loh, ya kan? Ya ini udah serba salah deh kalau ngadepin orang yang ngotot mah. Ya saya senang lah istilah itu, gemar berpikir. Ya silakan, iman itu memang harus diargumentasikan juga, harus bisa dicerna dengan nalar juga, walaupun tidak semuanya, ya kan? Ada sebagian yang bisa dinalarkan, ada yang enggak. Tapi bagian ini sih sepertinya bisa ini. Justru karena itu bang, harusnya abang itu mikir, ya, bahwa di dalam pewahyuan Al-Quran itu mekanismenya sangat-sangat akurat sekali. Jadi membumikan wahyu yang diterima secara mekanisme kepada umat Islam itu, abang harus pahami bahwa ada dua bentuk cara yang dilakukan oleh para nabi Allah, baik itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Musa, kepada Abraham, dan juga kepada Yesus yang abang tuhankan. Cara pertama, membahasakan wahyu yang diterima menurut kata-kata dari Rasulullah, ya, baik itu Musa, Abraham, Yesus, Muhammad SAW. Itu yang perlu abang pahami. Jadi tidak mungkin Allah berfirman kepada Yesus dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani, kemudian dicatat oleh para sahabatnya dengan menggunakan bahasa Yunani. Satu. Kemudian menurut tradisi Islam, ya, jelas sekali bahwa mekanisme yang terjadi terhadap pewahyuan Al-Quran yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW itu pun dialami oleh Nabi Isa atau Yesus. Ya, itu yang terjadi kepada Nabi Isa atau Yesus ketika dia menerima wahyu dan juga menyampaikan wahyu berupa Injil kepada para murid-muridnya.
Jadi baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam, penerimaan wahyu atau prosesi penerimaan wahyu itu sama. Yang berbeda kemudian adalah Kristen yang mengimani tulisan-tulisan para apologetik pengarang kitab kanonik ini sebagai firman Tuhan tanpa ada kronologis jelas. Seperti yang saya katakan tadi, Lukas, ya hasil penyelidikan. Jadi itu bukan firman Tuhan, gitu. Ini yang perlu abang pahami. Jadi ketika kita menyusun kerangka berpikir dalam memahami sebuah konsep pewahyuan, gugur bang. Lukas gugur, Markus gugur, Matius gugur, Petrus gugur, apalagi Paulus gugur semua. Tidak ada satupun yang memenuhi syarat sebagai penerima wahyu dari Allah. Ketika kita berdasar kepada Bilangan 12 ayat 6. Atau kepada pewahyuan yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lukas, intinya penulis kitab kanonik itu tidak ada yang lolos satupun. Seperti itu bang. Ya, pemahaman Roh Kudusnya juga memang tidak tepat atau buat iman Kristen itu salah ya. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sehakikat dengan Allah sendiri. Itu maksudnya dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yaitu ya sekali lagi seperti Yesus waktu dia mengucapkan pernyataannya, itu adalah atas persetujuan dengan Bapa atau Allah, ya seperti itu. Kan Roh Kudus itu adalah roh penghibur atau parakletos, bukan periklitos ya. Parakletos artinya apa? Yang ada di samping kiri atau kanan, depan, belakang, itu para artinya. Nah itu nanti ya, itu menjadi satu pribadi yang selalu menyertai para rasul dan murid-muridnya untuk menginjil. Sampai sekarang Roh Kudus itu bekerja. Nah nanti itu kan seperti nubuatan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang lain. Yang lainnya itu kalau ya sampean kan nggak ngerti bahasa Yunani kan, jadi saya susah juga jelasinnya. Gini aja deh. Yang lainnya itu juga ya, itu adalah alos yang dipakai. Alos itu adalah yang lain tapi yang selevel atau sehakikat. Nah itu maksudnya lainnya itu seperti itu, nangkap nggak? Jadi kalau Bapa dengan Putra itu sehakikat, ya Roh Kudus juga satu hakikat juga. Nah itu yang akan menyertai nanti para murid, baik dia itu nanti di depan pengadilan, atau dia waktu memberitakan Injil, atau waktu dia mau menulis apa yang pernah mereka saksikan itu mengenai Yesus, itu ada karya Roh Kudus semua di situ. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia juga memiliki kehendak, memiliki kuasa juga. Dia bisa mematikan orang juga. Coba lihat kalau di Kisah Rasul itu. Dia juga bisa memberikan satu arahan. Dia pribadi. Jadi memang sangat jauh dengan konsep Roh Kudusnya yang ada di dalam Islam. Yang katanya Roh Kudusnya adalah Jibril. Kalau Jibril kan ciptaan. Bagaimana satu ciptaan kok bisa menghembusi? Isa katanya dipenuhi Roh Kudus, dihembus begitu. Kalau dihembus itu kan berarti dia memberikan satu kehidupan, alias dia juga pencipta. Gimana Roh Kudus yang adalah ciptaan bisa memberikan satu nafas kehidupan? Itu aja buat saya juga janggal lagi gitu loh. Ya, jadi memang Roh Kudusnya antara konsep Muslim dengan konsep Kristen itu sangat jauh berbeda, nggak ada hubungannya. Sangat jauh berbeda. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang sama yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada waktu penciptaan atau pemulihan ciptaan. Di mana bumi waktu itu masih dalam keadaan gelap, kosong, tidak berbentuk. Itu Roh Kudus yang melayang-layang itu. Itulah Roh Kudus yang sama. Orang Ibrani menyebutnya Ruach HaKodes. Ya, jadi itu nggak ada hubungannya dengan Jibril. Justru itu bang, membuktikan Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan. Kan gitu ya kan? Mana ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya selain daripada apa yang diperintahkan oleh esensi lain, oleh pribadi lain. Itu bukan Tuhan itu namanya bang. Ya,
Boleh dibilang itu adalah lurah atau camat yang tidak berkata-kata selain daripada yang diperintahkan oleh bupati atau gubernur. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, Roh Kudus itu adalah bahasa Al-Quran. Gospel atau Lembaga Alkitab Indonesia lebih tepatnya melakukan plagiat dengan mencomot ya kata Roh Kudus di dalam Al-Quran, mendudukkan mendudukkan pribadi ketiga dari sembahan Trinitas yang tiga Tuhan itu. Roh Kudus itu Bang adalah malaikat Jibril. Itu final, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ketika ada orang yang mencomot kata Roh Kudus masuk ke dalam agamanya, lalu kemudian diartikan sebagai Tuhan, itu sesat. Keliru dia. Salah besar. Ya, lalu kemudian abang tampil ingin memprotes Jibril. Wow, nggak sadar itu? Roh Kudus adalah bahasa Quran, di mana Roh Kudus itu adalah Jibril. Kemudian dicopot masuk ke dalam gospel. Gospel terjemahan Indonesia. Roh Kudus diartikan apa? Roh Kudus malah diartikan sebagai Tuhan. Yang sesat siapa di sini? Andaikan saja Roh Kudus itu berasal dari gospel, kemudian Al-Quran artikan sebagai Jibril, itu yang salah Al-Quran. Tetapi kan terjadi kebalik. Roh Kudus itu adalah bahasa Quran. Lembaga Alkitab Indonesia jadikan Tuhan di dalam kitabnya. Ya, yang salah siapa? Kemudian Anda, abang, tanpa malu-malu justru mengkritisi Quran. Harusnya abang malu itu. Harusnya abang malu. Ya, seperti itu Bang. Oke, saya dengar dulu komennya. Nanti kita akan lanjut deh ya. Ini kayaknya belum kelar deh. Tapi terus terang Bang Zul, itu pertanyaan yang tadi itu belum terjawab semua ya. Itu identitas itu penting gitu loh. Coba mungkin muslim yang lain ada komen nggak mengenai identitasnya yang nggak pernah ketahuan, Jibril itu iya apa enggak, caranya juga waktu mewahyukan kok seperti itu, terus apa lagi itu, dan belum nanti mengenai isinya ya. Ini kan gini ya, antara Quran dengan Bible atau Alkitab itu dua-duanya itu banyak isinya, yang satu ke timur, satu ke barat, alias nggak bisa gitu loh, ada dua kebenaran kan. Kalau satu putih, yang lainnya udah pasti hitam. Demikian juga sebaliknya. Dan isinya ini memang bertentangan banget gitu loh. Jadi memang nanti isi juga itu perlu dibuktikan gitu loh. Mana sebetulnya yang benar-benar nilainya itu kebenaran. Ya sorry ya, saya bukannya mau menyinggung muslim itu kepercayaannya begini begitu, enggak. Tapi ini kita ada di dalam ruang diskusi. Dan saya percaya kita semua punya kebesaran hati lah ya. Dan tujuan dari diskusi ini adalah menentukan kebenaran yang akan menjadi bekal kita di dunia akhirat. Sekali lagi, saya dulu pernah katakan ini kepada siapa itu? Musa ya. Ada di sini ya Musa ya. Kita diskusi itu bukan kita mau cari menang atau otot-ototan, bukan. Tapi ini bekal kita di akhirat loh. Kalau kita salah di sini, kita akan menyesal dan kita udah nggak bisa balik lagi. Demikian juga saya, kalau saya salah, ya saya akan menyesal seumur hidup. Tanpa bisa merubahnya lagi. Itulah gunanya kita berdiskusi di sini. Bang, abang kan tahu ya, Roh Kudus itu, ini saya pakai kacamata agama abang dulu. Roh Kudus itu adalah siapa Bang menurut Kristen? Roh Kudus itu adalah sosok ketiga dari Tuhannya orang Kristen. Sepakat Bang ya? Lalu apa yang diceritakan ciri-ciri Roh Kudus di dalam agama abang? Jangan menurut yang lain deh, menurut Yesus. Roh Kudus menurut Yesus itu kayak mana Bang? Coba baca di dalam Yohanes 16 ayat 13 Bang. Ciri-ciri Roh Kudus itu apa Bang? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan. Apakah ini cocok dengan paradigma berpikir abang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Apa iya Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tentu tidak, bukan? Jadi apa yang Anda imani bahwa Roh Kudus itu harus bahwa Jibril itu harus memperkenalkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW itu udah keliru Bang.
Dan keliru itu. Tidak mesti memperkenalkan diri, baik dari perspektif agama Anda maupun agama Islam. Dalam agama Anda, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan. Jelas kok. Ketika malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Muhammad SAW, tugasnya adalah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Tidak ada perintah kepada dirinya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tidak ada. Tidak ada. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahwa itu adalah Roh Kudus? Dia itu adalah malaikat Jibril. Oh, tanya sahabatnya, tanya orang-orang yang menjadi saksi. Bagaimana Fatimah, bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Sa'id, bagaimana Ubay bin Ka'af, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman. Ya, ketika dia melihat sosok laki-laki yang datang kepada Muhammad, kemudian Muhammad mengatakan, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah laki-laki yang tadi duduk di sampingku, yang duduk di depanku, yang memegang pahaku, yang bersila di depanku dan berfirman dan menyampaikan sesuatu kepadaku?" Kami tidak tahu ya Rasulullah. Dan orang itu menghilang entah kemana ya Rasulullah. Sesungguhnya dia itulah adalah penjelmaan malaikat Jibril. Sama ketika malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria berupa laki-laki, dia katakan, "Maria, saya adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki." Sama, malaikat Jibril menjelma menjadi sosok laki-laki. Ketika datang ke Jibril pun merubah wujud menjadi laki-laki. Sama. Jadi tidak ada yang abang bisa dapatkan celah bagaimana caranya supaya bisa membatalkan iman Islam dengan mengatakan yang datang menyampaikan Quran itu adalah malaikat Jibril. Yang pasti abang harus tahu, malaikat Jibril itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Andai saja yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu bukan wahyu dari Allah, abang akan menemukan Al-Quran itu perselisihan, pertentangan, dan sesuatu yang irasional di dalamnya, layaknya yang ada dalam kitab abang. Seperti itu, Bang. Silakan Bang Zul itu sampein dulu ya apa itu risalahnya gitu ya. Nanti kita lanjutlah ya di lain waktu ya. Kalau mau dijapri ya dijapri ya supaya lebih bebas, lebih tenang, nggak terbatas waktu gitu loh. Kapan aja sempat boleh dilanjutkan. Sama seperti saya dengan Ari ya. Ari itu postingan saya dibaca juga tuh. Ya Bang Zul silakan Anda postingkan rekaman yang terakhir. Tapi karena waktu sudah habis ya saya nggak akan jawab ya. Kasihan nanti yang lainnya. Nanti lain waktu kita tetapin lagi deh waktunya ya. Ini saya juga besok ada pelayanan, saya mesti siap-siap dulu ini ya. Oke ya Bang Zul ya. Tuhan memberkati kita semua nih para saudara-saudari muslim. Ya Bang, saya siap aja Bang, kapan aja Bang mau. Yang pasti saya akan tetap pada pendirian saya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Dengan kronologis malaikat Jibril datang kepadanya, di mana malaikat Jibril dalam agama Anda naik pangkat menjadi Tuhan. Itu yang abang perlu pahami. Kemudian, sampai kapanpun saya tidak pernah menganggap kitab tua abang itu adalah sebuah pewahyuan dari Allah, bukan. Tapi itu adalah catatan-catatan pengarang ya, yang merupakan tulisan-tulisan karya tulis, artinya karya tulis yang dituliskan berdasarkan atas hasil penyelidikan, bukan atas dasar pewahyuan. Kalau atas dasar pewahyuan, sesungguhnya mereka akan menulis sesuatu yang terlontar dari lisannya Nabi Isa atau Yesus. Tapi sungguh terputus Bang, antara Lukas ke Yesus, Markus ke Yesus, Matius ke Yesus, Yohanes ke Yesus, Paulus ke Yesus. Itu sama sekali tidak pernah terjadi kontak. Layaknya Al-Quran, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu intens kontak dengan para sahabatnya, menghafalkan secara lisan, kemudian menuliskan. Seperti itu Bang. Jadi saya tunggu kapan aja waktunya. Yang pasti yang abang harus ambil sedikit dari saya malam ini, bagi Islam Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ketika dicopet atau Lembaga Alkitab Indonesia melakukan plagiat terhadap Al-Quran, Roh Kudus itu mereka rubah menjadi sosok Tuhan ketiga atau Wisnu di dalam pengajaran agama Hindu. Seperti itu Bang, agar dipahami dengan baik.
Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya, ya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang sedikit menyakiti perasaan. Itu karena saya niatnya supaya abang ini paham betul bahwa abang tidak akan pernah bisa berhasil menemukan titik celah di dalam Al-Quran. Jangankan abang, kami yang paham Al-Quran aja nggak pernah dapat-dapat, apalagi abang yang hanya modal terjemahan. Sekira gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya.